Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester, untuk minggu ini kita sudah masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut ke agama dan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku tulis, kemudian modul pembelajaran, garis bawahi dan catat sesuatu yang menurut kalian penting, dan juga jangan sungkan untuk tanyakan sesuatu yang belum kalian mengerti. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah minggu-minggu yang lalu kalian sudah belajar mengenai hakikat demokrasi, klasifikasi demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik kepada demokrasi yang ada di Indonesia. Dan kita akan membahas terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Indonesia sebetulnya dapat memilih sistem selain demokrasi, namun para pendiri bangsa kita, para founding father kita menyepakati bahwasanya demokrasi merupakan sistem yang paling cocok digunakan di Indonesia. Dan untuk periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia itu mengalami fase yang sangat panjang, dan tiap-tiap perkembangan ini memiliki cerita-cerita yang berbeda secara historis. Pertama, di situ dapat kalian lihat ada periode tahun 1945 sampai 1949 atau dikenal dengan demokrasi masa revolusi. Untuk yang kedua, di bawahnya ada periode tahun 1949 sampai 1959 atau dikenal dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Kemudian yang ketiga ada periode tahun 1959 sampai 1965. Itu dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Berikutnya yang keempat ada periode tahun 1965 sampai 1998. Itu dikenal dengan demokrasi masa Orde Baru atau demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir untuk perkembangan demokrasi yang nanti kita akan bahas adalah periode tahun 1998 sampai sekarang atau dikenal dengan demokrasi masa reformasi. Dalam pembahasan kali ini kita tidak usah terburu-buru, santai saja asal kalian bisa memahami semuanya. Dan untuk minggu ini kita cukup belajar dua perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama demokrasi masa revolusi, yang kedua adalah demokrasi masa parlementer atau masa liberal. Langsung saja yang pertama ada periode demokrasi revolusi tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini demokrasi belum dapat diterapkan secara utuh. Alasannya kenapa? Alasannya karena ada ciri-ciri yang pertama. Perjuangan bangsa Indonesia itu masih fokus kepada mempertahankan kemerdekaan. Karena pada waktu itu Jepang masih ada di Indonesia, Belanda ingin menguasai Indonesia, Inggris dan Nika pun masuk ke Indonesia. Maka dari itu banyak sekali pertempuran yang ada dalam periode tahun 1945 sampai 1949. Di antaranya saya beri contoh yang pertama. Kalau kalian amati gambar yang pertama itu adalah pertempuran 5 Hari Semarang. Terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober tahun 1945 dan pertempuran waktu itu adalah Indonesia melawan Jepang. Untuk gambar yang kedua, ada pertempuran namanya pertempuran Medan Area. Terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1945 sampai 10 Agustus 1946. Untuk gambar yang ketiga, kalian perhatikan di situ dengan lagu yang familiar, Halo Halo Bandung. Ya, itu adalah pertempuran Bandung Lautan Api, terjadi tanggal 23 Maret 1946. Dan waktu itu ada seorang tokoh yang tewas, yaitu
Muhammad Toha. Dan gambar yang terakhir sebetulnya sudah tidak familiar dengan kalian. Di situ ada gambarnya Bung Tomo dan juga ada gambar dari Hotel Yamato. Pasti kalian sudah tahu, ya, itu adalah pertempuran 10 November tahun 1945. Bung Tomo waktu itu berpidato sangat lantang dan juga sangat menggugah semangat dari pejuang kita dengan judul Merdeka atau Mati. Dan juga ada perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih di Hotel Yamato. Dan pada waktu itu menewaskan seorang tokoh petinggi dari Inggris, tentara Inggris, yaitu Jenderal Malabi. Itu ya perjuangan masa Indonesia. Dan untuk tugas nomor 1, carilah peristiwa-peristiwa selain 4 peristiwa yang sudah saya jelaskan tadi, peristiwa-peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan masa tahun 1945 sampai 1949, minimal 3 peristiwa dan juga waktu peristiwa itu terjadi. Ya, itu tugas nomor 1. Untuk yang kedua, kenapa kok demokrasi di Indonesia itu belum berjalan sepenuhnya? Karena belum adanya lembaga-lembaga negara Indonesia yang terbentuk. Waktu itu hanya ada KNIP dan juga KNIP itu waktu itu melantik presiden dan juga wakil presiden. Jadi hanya ada 3 lembaga yang baru terbentuk di Indonesia. Akhirnya karena belum adanya lembaga-lembaga itu, demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik dan utuh di Indonesia waktu periode ini. Ciri yang ketiga yaitu sentralisasi kekuasaan, di mana kekuasaan dijalankan oleh presiden dan juga KNIP. Di mana tadi juga saya sudah jelaskan belum ada lembaga-lembaga negara. Jadi baru ada presiden, wakil presiden dan juga KNIP. Sehingga demokrasi itu masih sentralitas, masih dipegang oleh pusat dan belum dijalankan secara maksimal. Kemudian yang keempat, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Maksudnya di sini adalah seluruh warga negara dianggap sudah dewasa dan sudah memiliki hak politik yang sama tanpa adanya diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku maupun kedaerahan. Dan ciri yang terakhir yaitu adanya maklumat wakil presiden nomor X, itu bukan nomor 10 ya, bacanya adalah nomor X tanggal 16 Oktober tahun 1945. Yang maklumat tersebut membuka gerbang seluas-luasnya untuk masyarakat dalam mendirikan partai politik. Itu beberapa sekelumit terkait dengan pelaksanaan demokrasi pada masa tahun 1945 sampai 1949. Berikutnya ada periode tahun 1949 sampai 1959 atau dikenal dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pada masa ini Belanda masih sangat ngotot sekali ingin menduduki dan menguasai Indonesia kembali. Namun para pendiri bangsa itu melaksanakan negosiasi dengan Belanda. Walaupun kita melaksanakan negosiasi, tapi kita tidak tunduk kepada Belanda. Kita mengikuti aturan main mereka untuk mendapatkan kemerdekaan yang secara mutlak, ya. Dan implikasinya apa? Implikasinya yang pertama adalah perubahan bentuk negara. Dari tadinya kita merupakan negara kesatuan, berubah menjadi negara serikat. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan. Dari yang tadinya kita menggunakan sistem pemerintahan presidensial, berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Untuk perbedaan antara negara kesatuan, negara serikat, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, kalian sudah pelajari di kelas 10 kemarin, bisa dibuka kembali. Yang ketiga, perubahan dasar negara. Dari yang tadinya menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS.
Tapi di dalam perkembangannya tahun 1950, konstitusi RIS itu dirasa tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Makanya diadakan perubahan lagi. Konstitusi RIS berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Itu beberapa hal terkait dengan periode tahun 1949 sampai 1959. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal sebetulnya memiliki keunggulan. Keunggulannya apa saja? Yang pertama, DPR atau parlemen memegang peranan yang besar dalam sistem politik di Indonesia. Karena pada waktu-waktu ini itu pertama kalinya dibentuk DPR sebagai lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Yang kedua, untuk keunggulannya, akuntabilitas dan tanggung jawabnya masih sangat tinggi waktu itu. Dan kemudian yang ketiga, sistem kepartean mendapatkan peluang yang sangat besar untuk berkembang. Dan ini tidak lepas dari adanya maklumat Wakil Presiden nomor X tadi yang sudah saya jelaskan. Yang keempat, pemilu pertama, ya. Kalau kemarin sudah saya tugaskan kalian untuk mencari pemilu pertama itu kapan, di mana, dan untuk apa. Ini, pemilu pertama itu terjadi tahun 1955. Dan dapat dikatakan pemilu ini sangat demokratis. Untuk memilih apa pemilu ini? Yaitu untuk memilih anggota konstituante dan juga untuk memilih anggota DPR. Dan untuk pemilihan umum kali ini, itu diikuti hampir 40 partai politik. Ya. Dan yang berikutnya ada masyarakat sangat merasakan hak-hak dasarnya, dan hak-hak dasar dari masyarakat itu tidak dikurangi sama sekali. Dan yang terakhir untuk keunggulannya adalah daerah-daerah otonom, daerah-daerah provinsi atau kabupaten itu mendapatkan otonomi yang seluas-luasnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Mengapa kok bisa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal gagal untuk diterapkan di Indonesia? Alasannya itu ada 4 hal dasar yang mempengaruhi kegagalan demokrasi parlementer. Yang pertama adalah munculnya usulan konsepsi presiden. Apa itu konsepsi presiden? Presiden itu waktu itu menciptakan adanya pemerintahan yang bersifat gotong royong, melibatkan semua kekuatan politik, termasuk kekuatan politik waktu itu ada sebuah partai namanya Partai Komunis Indonesia, sehingga ini bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, konstituante tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Waktu itu konstituante itu diberikan waktu untuk menyempurnakan dasar negara kita, dasar negara Indonesia, tapi tidak ada titik temu antara dua kubu. Kubu pertama menginginkan Islam sebagai ideologi negara, kubu kedua menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga tidak ada titik temunya, sehingga konstituante tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan yang ketiga, dominannya politik aliran. Jadi waktu itu masih ada aliran ideologis, aliran komunis, aliran agamis, dan lain-lain. Sehingga kita terkotak-kotak dan akhirnya menyebabkan konflik. Dan juga membuat stabilitas politik, stabilitas keamanan itu terganggu di Indonesia pada waktu itu. Dan yang terakhir adalah basis sosial ekonomi yang sangat lemah. Ya, untuk tugas nomor 2, ya. Untuk tugas nomor 2, demokrasi masa ini runtuh itu diawali dengan dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, soal nomor 2, silakan kalian cari isi dari dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Ya, jadi ada 2 tugas yang harus kalian selesaikan. Ya, itu saja materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan materinya dengan mempelajari yang pertama ada demokrasi terpimpin, dan yang kedua ada demokrasi masa Orde Baru atau demokrasi Pancasila. Untuk penugasan, total soal ada 2 soal, silahkan kalian laksanakan dengan baik dan dikumpulkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Ya,
Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker ketika kalian keluar rumah, dan juga semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.